Tuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi abdi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Hafidh ya Mubin qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bi barakati karamati asrari jami'ah silsilah qadir ya naqsyabani ya mansur ya laya. Khususan Aba Asradul anhum wa qaddasa sirahum wa qaddasa asra misilihim. Amin amma ba'd. Yang saya hormati, sama-sama kita cintai Guru Agung Abaos. Mudah-mudahan kita semua lalu diberikan keistiqomahan supaya beristiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wakil talqin, para ikhwan akhwat sekalian, serta menakib online malam hari ini, alhamdulillah kita sekarang hadir dalam acara menakib online. Mudah-mudahan semua di online kan hatinya untuk selalu bersamanya setiap saat, ya, setiap tempat, setiap keadaan. Alhamdulillah setelah kita dipertemukan oleh Allah SWT kepada Syekh Mursyid, maka kita hidup, semua orang mendambakan hidup berkah. Berkah adalah merupakan bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Sehingga kita mengucapkan salam, selalu mengucapkan kalimat berkah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam sejahtera, rahmat, dan berkah Allah. Semoga selalu atas Anda sekalian. Ini doa dari Allah berkah. Tentunya dengan kita banyak zikir pada Allah SWT, inilah berkah. Semua orang ingin berkah. Makanya kita semua huruf yang pertama dalam Al-Quran itu adalah isyarat pada berkah. Maka Abah mendoakan kita untuk selalu berkah semuanya, segalanya sama. Berkah ini merupakan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Amaliyahnya kita katakan sedikit, tapi ya faedahnya sangat banyak, sangat luas, sehingga definisi berkah itu oleh ulama disebut zatul khair. Artinya selalu bertambah kebaikan. Tapi juga menurut saya bisa enak darinya dibalik. Jadi khairun zaid, artinya kebaikan yang ya melimpah, yang lebih. Makanya kita berzikir, inilah ya disebut zikir yang melimpah kebaikannya, khairun zaid. Maka zikir la ilaha illallah adalah merupakan kebaikan yang paling baik daripada semua kebaikan. Apalagi kalau dilakukan dengan banyak, sudah barang tentu maka disebut menjadi khairun zaid, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang melimpah. Maka Abah ya menerangkan tentang makna berkah dari sisa umur kita. Maka setelah kita belajar zikir kepada Syekh Mursyid Abaos, maka sisa umur kita menjadi berkah. Ya, berkah ya, karena digunakan untuk selalu berzikir. Zikirnya kita katakan ya kita melakukan sebentar seperti la ilaha illallah, tapi dapat ampunan dosa 4.000 dosa besar. Dan zikir ya hobi satu kali saja maka disebut lebih baik daripada la ilaha illallah 70 kali. Maka apabila kita lakukan itu dengan secara ya serempak, zikir jahar juga, zikir hobi juga, maka itu berkah lahir dan batin. Keberkahan ini yang datangnya dari Allah, maka begitu keberkahan ada pada seluruh para nabi, seluruh para Syekh Mursyid. Maka kita berbahagia ketemu dengan Syekh Mursyid, maka berkahlah umur kita. Sehingga dikatakan menjadi hiduplah kita dengan hidup yang tidak mati. Itulah berkah karena roh kita yang ditalkin tidak ada matinya, ya, maka ditalkin di dunia terus hidup zikir ini sampai alam baqo. Ya, karena ini ruh diciptakan oleh Allah, ada awal tiada akhir, sehingga kita selalu berzikir yang tiada akhir sampai alam baqo. Keberkahan juga disebut dalam beberapa ya tempat seperti Ka'bah disebut adalah tempat yang berkah, ya, mubarakan fi, ya, maka Ka'bah secara khusus itulah yang kita kenal, ya, Masjidil Haram, ya, ada di sana. Maka bagi orang yang ibadah di sana disebut ya 1000 kali apa 100.000 lebih utama daripada ibadah yang lain. Maka kata Abah, ya pernah saya dengar dengan telinga ini bahwa kita ibadah ya di Ka'bah atau di Masjidil Haram dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan kalau hati kita hidup. Ya, inilah hati yang selalu hidup. Inilah makna ya Baitullah yang diciptakan oleh Allah SWT yang pertama kali muka bumi. Itulah kolbunya Nabi Adam alaihissalam. Maka kolbu
yang secara rohani sudah barang tentu cahaya kalbu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya itu telah turun ya melalui ahli silsilah kepada kita semua, sehingga waktu kita semuanya ya apabila ada zikirnya, maka itu adalah suatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubarakan fi. Ya udah, kita pastikan kalau Syekh Mursyid jelas ya, maka kita bertemu dengan beliau berkah, kita salaman dengan beliau berkah, kita dilihat dengan beliau berkah, kita didoai oleh beliau berkah, kita menjadi murid beliau berkah. Maka keberkahan itu bukan hanya ya pada diri kita, bahkan pada keluarga kita, tetangga kita, semua bangsa kita. Inilah makna keberkahan yang sungguh didambakan oleh semua orang. Makanya huruf yang kedua di dalam Al-Quran itu adalah ba, maka itulah di dalam doa ya Al-Quran ya khatam Quran ya berkah, ini adalah isyarat pada ba adalah berkah. Ba juga ya ada dalam awal Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ba adalah huruf yang selalu bersanding dengan nama Allah, walaupun hurufnya berharakat jer baris bawah, tapi dia menjadi mulia karena bersandar kepada yang mulia. Begitu juga kita semua orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil di sisi Allah, di sisi manusia. Tapi kalau kita bersama yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi mulia. Inilah menjadi berkah. Berkah, makanya doa Abah ya semuanya, segalanya, selamanya. Karena apa? Karena selalu bersanding dengan Allah. Inilah makna bismillah, dengan nama Allah. Bukan hanya dengan nama Allah, sudah barang tentu karena kita diartikan bukan hanya dengan menyebut nama Allah, tapi dengan mengingat nama Allah. Karena kalau kita menyebut nama Allah terbatas, ya, tapi kalau ingat nama Allah tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Ini adalah keberkahan yang sudah barang tentu tidak terhingga, ya, karena memang kita bersama zat yang tidak terhingga, itu Allah Subhanahu wa taala. Dibimbingkan oleh guru yang tidak terhingga, ya, ilmunya, amalnya, ya, dan begitu juga akhlaknya. Karena beliau adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan itu mengalir selalu kepada kita semua. Inilah makna berkah yang kita dambakan, dan untuk anak-anak kita menjadi anak yang berkah, ya, harta kita harta yang berkah, sudah pasti umur kita umur yang berkah. Maka keberkahan itu karena kita selalu bersama kalimat berkah, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya, para ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, inilah yang saya aturkan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahkan ucapan kita, ilmu kita, amal kita, akhlak kita, rasa kita untuk selalu bersamanya. Bersamanya yang huruf besar itu Allah Subhanahu wa taala, bersamanya guru agung kita Awaos. Maka kita tidak boleh ragu, ya, karena kita memang dalam lingkungan yang berkah. Inilah zikir tiap saat. Kemudian ya, mudah-mudahan kita berikan keistimewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keberkahan yang ruah dari setiap kehidupan kita dan lingkungan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Ila hadrati syekhina mursidina sultanil awliya fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Yang saya hormati para wakil talqin, hadir Buya dari Jakarta, Pak Dr. Faisal dari Tasik, dan semua yang hadir. Ada dari Jambi, ini Pak juga hadir semua. Salam hormat, salam takdim saya kepada semuanya. Senang sekali malam ini bisa bergabung dengan Mukarramun semua, ikhwan akhwat semua bisa ikut manakiban, tabarukan manakiban. Apa ya? Menyambung dari yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Yai Dr. Faisal tadi, bahwa
apa yang jadi anjuran pemerintah berkaitan dengan physical distancing, menjaga jarak, dan kita tidak tidak dengan modal nekat kita melakukan hal-hal yang dilarang menurut protokol kesehatan. Apa yang disampaikan oleh Pengarsa Abah Awas beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan hadis bahwa barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada dirinya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan bikin dia takut kepada segala sesuatu termasuk terhadap virus corona. Memaknai hadis ini, kita harus hati-hati, bukan berarti ketika kita merasa diri takut hanya kepada Allah, lalu bermodal nekat kita melakukan hal-hal yang menurut protokol kesehatan itu tidak boleh dilakukan. Bukan begitu maknanya. Karena bukti ketakutan kepada Allah itu kita tidak mengabaikan bagian yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Salah satunya adalah kemampuan untuk berpikir dalam diri kita. Kemampuan untuk menyaring informasi di dalam diri kita. Jadi kalau kita mengaku bahwa diri kita takut kepada Allah, pada saat yang sama, mestinya seluruh potensi yang Allah karuniakan kepada kita sudah difungsikan. Akal kita difungsikan, pengetahuan kita tentang kesehatan difungsikan, dan lain sebagainya. Betul bahwa secara keyakinan, kita tidak boleh menempatkan segala sesuatu lebih kita takuti dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketakutan yang dimaksud di dalam hadis tersebut, menurut pendapat saya, bagaimana kita merapat secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat yang sama kita juga menyempurnakan upaya agar wabah pandemi yang sedang melanda warga dunia ini tidak menimpa kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Inilah kenapa dulu para ulama ahli kalam membagi beberapa kategori orang dalam berkeyakinan. Ada yang berkeyakinan Jabariyah, yang berprinsip bahwa kalau segala sesuatu itu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati urusan Allah, rezeki urusan Allah, dan lain sebagainya, sehingga membuat sikap yang deterministik. Dia diam saja, nggak usah keluar, Allah sudah jamin kok rezeki saya. Ini yang pertama, yang Jabariyah. Di sisi yang lain yang lebih ekstrim lagi adalah Qadariyah. Dia yang mengatakan, buat apa sholat banyak-banyak, doa banyak-banyak, zikir banyak-banyak, gak akan ngaruh. Justru usaha kita untuk menghindari penyakit virus corona inilah yang akan menentukan keselamatan kita. Ini Qadariyah di satu sisi. Nah kita, yang selalu kita berdoa di dalam doa khotaman itu, doa manakiban itu ya, wa amitna ala sunnati wal jamaah, kita ada di tengah-tengah. Di satu saat kita, di satu sisi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan di saat yang sama kita juga tetap memperhatikan upaya kita agar kita diselamatkan dari pandemik yang sedang melanda warga dunia ini. Saya kira itu sebagai salam takdim saya, hadir Buya Soleh dan lain sebagainya di sini, Pak Dr. Faisal dan yang lain-lain. Terima kasih. Ada Pak Hendra dari Jambi, ada yang dari Bogor, Ibu Yati, ada Teh Teti di Bandung, atur nuhun semuanya. Semoga sehat semua. Besok kita bisa bertemu lagi di forum manakib daring ini. Terima kasih, mohon doa semuanya. Mudah-mudahan saya dan keluarga, juga kita semua, ada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi berkah karunia kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Dangkor, Pak Ustadz Daus, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.